Angelin pergi di usia 8 tahun. Dan kita, orang dewasa yang harusnya melindungi, malah jadi pagar yang paling rapuh. Semoga cerita ini bukan hanya jadi dongeng tragis yang kita ceritakan setiap sekali setahun. Karena setiap anak yang dipukul, diteriaki, dilecehkan, bisa jadi Angelin berikutnya jika kita lagi-lagi hanya memilih jadi penonton. Selamat datang di Zona Kriminal. Sebelum aku bercerita ya, coba kamu bayangkan sebentar. Seorang anak perempuan baru 8 tahun. Tubuhnya kecil. Dari yang awalnya memiliki wajah imut dan mungil, berubah kulitnya penuh memar. Sering bau kotoran ayam. Dia tidur di lantai dingin, memeluk boneka Barbie yang warnanya udah kusam. Ya, boneka Barbie. Satu-satunya teman yang gak pernah memukul atau membentaknya. Dan di luar tembok rumah itu, ada kita. Ada tetangga yang pura-pura sibuk, guru yang pura-pura tak melihat, dan polisi yang datang terlambat. Jauh dari situ, ada masyarakat yang lebih sibuk bikin grup Pray for Angelin daripada menanyakan kabar sebenarnya. Kita semua ada di sana, dan kita semua gagal jadi manusia dan gagal jadi pagar yang semestinya melindungi. Hari ini kita nggak cuma bicara soal pembunuhan yang menjadikan halaman rumah belakang jadi kuburan. Ini adalah kisah tentang betapa murahnya nyawa anak di negeri yang bangga menyebut anak sebagai harapan bangsa. Tentang seorang bocah yang bernama Angelin, yang semasa hidupnya gak pernah sempat merasakan dari arti yang benar-benar dicintai. Duduklah sebentar aja buat ngedengerin ini. Karena kisah ini lebih bau dari tanah basah dan lebih gelap dari hati sebagian orang dewasa. Aku Berio WB bersama Zona Kriminal. Angelin Margaret Mikawe, seorang anak perempuan berusia 8 tahun, lahir pada 19 Mei 2007 dari pasangan Hamidah dan Ahmad Rosidi. Jadi karena kesulitan ekonomi, orang tua kandungnya nggak mampu bayar biaya persalinan sebesar 1,8 juta rupiah. Dan datanglah sang penyelamat, Margaret. Dari luar kelihatan kayak malaikat, tapi ternyata sayapnya palsu. Perjanjian adopsinya pun nyeleneh. Orang tua kandung dilarang bertemu anaknya sampai umur 18 tahun. Semua dokumen adopsinya sah di atas kertas, lengkap tanda tangan, lengkap aturan yang melarang orang tua kandung menyentuh, bahkan sekedar memandang anak kandungnya sampai 18 tahun. Negara pun ikut tepuk tangan, merasa ini bentuk kepedulian pada masa depan anak. Tapi masa depan itu ternyata adalah kandang ayam, sundutan rokok, dan lantai kotor penuh kotoran. Angelin, bocah kecil yang belum tahu cara menulis kata bahagia, malah diajari cara bertahan dari tamparan, cubitan, dan tendangan. Gurunya di sekolah dan tetangganya yang di rumah jadi saksi luka lebam di tubuhnya, jadi penonton luka baru yang muncul setiap hari. Tapi ya gitu, hanya penonton, hanya bisa bilang kasihan ya. Fenomena ini terjadi mungkin karena pasang mulut bisa dianggap dosa. Dan lucunya kita punya hukum, punya prosedur adopsi, punya pejabat yang suka tersenyum di TV sambil bilang anak adalah masa depan bangsa. Tapi buat Angelin, masa depan itu cuma lubang dangkal di halaman belakang, di bawah pohon pisang, dekat kandang ayam, dan dibalut ironi paling pedih. Adopsi yang niatnya harapan malah jadi jalur cepat ke gerbang kematian.
Tanggal 16 Mei 2015, Angelin hilang. Kakak angkat bikin akun Facebook Find Angelin. Netizen rame jadi detektif dadakan. Media rame-rame memberitakan dan tetangga ikut jadi wartawan dadakan. Ribuan jempol virtual berdatangan. Seolah-olah jempol itu bisa jadi peta penunjuk arah. Sampai akhirnya polisi datang bawa anjing pelacak. Tapi lucunya, anjingnya malah muter-muter di sekitar rumah Margaret. Mungkin bingung ya, karena bau busuknya ada di mana-mana. Dan tak lama, KPAI pun ikut turun tangan dengan mendatangi rumah Margaret yang masih dengan bau anyir. Sampai akhirnya tanggal 10 Juni 2015, Angelin ditemukan mati. Ya, mati. Dengan menunggu waktu yang hampir sebulan, tetap di rumah Margaret yang sudah bau aneh dari awal. Jasad Angelin terkubur di halaman belakang, dan bagian pilunya dia mati sambil memeluk boneka Barbie yang warnanya sudah pudar, terbungkus spray, diikat tali, dan dibuang seperti sampah. Tubuh kecil yang semestinya tumbuh jadi remaja, cuma jadi bangkai yang baunya kalah busuk dari nurani orang dewasa. Jadi yang bikin lebih getir, ternyata Angelin bukan cuma hilang, dia dianiaya terlebih dahulu. Mukanya lebam, ada bekas sundutan rokok, ada juga luka jeratan tali plastik, dan parahnya ada pendarahan otak akibat benda tumpul. Dari kondisi tersebut akhirnya bisa dia dikatakan jadi korban 3 kali. Pertama, dianiaya, kedua, diabaikan, dan yang ketiga, dibunuh dengan cara yang lebih kejam daripada hewan ketika mencari mangsa. Tapi anehnya, setelah jenazah itu diangkat, ribuan netizen yang dulunya ramai mengetuk-ngetuk dinding Facebook perlahan mulai pergi. Kita manusia memang kadang seperti itu sih. Cepat marah, cepat terharu, dan lebih cepat lagi lupa. Polisi menangkap 2 orang dari kasus tersebut. Yang pertama Margaret, ibu angkat Angelin. Ya, ibu pengangkat kematian. Dan Agus, pembantu rumah tangga. Ini parah nih Agus ini. Otaknya si Agus ini memang bener-bener kropos ya. Margaret awalnya cuman didakwa penelantaran anak. Lucu ya? Lucu. Seolah-olah ada anak kecil mati di bawah pohon pisang hanya perkara lupa kasih makan. Tapi pada akhirnya, baru setelah olah TKP dari pengakuan Agus dan hasil forensik, Margaret didakwa sebagai otak pembunuhan. Sidangnya pun jadi tontonan nasional. Jaksa, pengacara, media, semua berlomba-lomba memoles kata keadilan. Lalu Margaret divonis penjara seumur hidup. Agus 10 tahun plus denda. Dan semua lega. Seolah-olah vonis itu cukup untuk menembus masa kecil yang direnggut paksa. Tapi apa iya nyawa Angelin cuma senilai selembar putusan pengadilan? Atau sekedar jadi statistik tambahan kasus pembunuhan anak nomor sekian di Indonesia? Motif Margaret katanya karena kesal, capek ngurus Angelin, merasa terbebani. Capek, capek. Padahal anak 8 tahun itu yang justru lebih capek, bos. Capek berdiri lama di sudut ruangan, capek menangis tanpa ada yang ngedenger, dan capek memeluk boneka yang gak akan pernah bisa memeluk balik. Tetangga tahu, guru tahu, dan kita semua mungkin tahu juga. Tapi semua lebih nyaman pura-pura nggak tahu. Lebih aman tutup telinga, karena peduli itu berisik. Peduli itu bikin repot. Kita lebih suka tepuk tangan dalam hati, lalu balik scroll-scroll sosial media sambil nyari joget-joget gemes. Dan sistem pun tak kalah lalai. Perjanjian adopsi hanya segelintir lembar kertas.
diawasi oleh orang yang bahkan tak tahu di mana Angelin tidur tiap malam. Negara, tetangga, guru, kita semua punya darah di tangan. Ya, tangan kita berdarah bukan karena memukul, tapi karena memilih diam. Desember 2024, Margaret meninggal karena gagal ginjal. Media menulis, Margaret tutup usia, menutup babak kasus Angelin. Yang tertutup hanya peti mati Margaret. Yang sementara, luka Angelin tetap terbuka, tetap membusuk dalam memori kita yang pura-pura bersih. Yang mati cuma pelaku, tapi trauma masyarakat dan keluarga korban tetap hidup. Kasus Angelin memaksa negara merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, menambah hukuman, membuat seminar, dan menambah poster stop kekerasan pada anak. Tapi apa gunanya jika mental kita masih mental penonton, mental yang cuma berani mengutuk di kolom komentar, tapi gagap ketika harus turun tangan. Sistem boleh ketat, tapi kalau nurani longgar, hasilnya ya nihil. Angelin pergi di usia 8 tahun. Dan kita, orang dewasa yang harusnya melindungi, malah jadi pagar yang paling rapuh. Semoga cerita ini bukan hanya jadi dongeng tragis yang kita ceritakan setiap sekali setahun. Karena setiap anak yang dipukul, diteriaki, dilecehkan, bisa jadi Angelin berikutnya jika kita lagi-lagi hanya memilih jadi penonton. Terima kasih sudah mendengar. Jika suatu hari kamu dengar tangis anak di balik tembok, jangan tutup telinga, karena kadang satu langkah kecil kita bisa menghentikan tragedi sebesar ini. Dan kalau kamu masih diam, barangkali tanganmu pun ikut kotor. Aku Berio WB.